bersama saya Yeni Ika Witariningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 2 Ampel Gading, Kabupaten Malang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Sumartinem. Beliau adalah guru matematika di sekolah kami SMPN 2 Ampel Gading. Selamat pagi Bu Mar. Selamat pagi. Gimana Bu Mar kabarnya hari ini? Kabarnya baik sekali, alhamdulillah Bu Mar ya. Bu Mar, hari ini kita akan lakukan perbincangan singkat pra-observasi kita ya Bu Mar ya. Sebelum nanti saya mengadakan proses pengamatan pada supervisi. Adapun tujuan supervisi Bu Mar adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Bu Mar lakukan. Dan percakapan singkat kita ini pada pra-observasi adalah untuk mengetahui persiapan Bu Mar bagaimana nanti supaya pembelajaran itu bisa lebih siap dan lebih menarik, sehingga nanti pada proses pembelajaran itu akan menghasilkan pengalaman yang terbaik untuk siswa kita Bu Mar. Pertama-tama, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya yang ingin dicapai oleh Bu Mar? Tujuan pembelajarannya melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep aritmatika sosial dalam konteks penjualan dan pembelian dengan diskon yang digunakan dalam keseharian dengan benar. Jadi ada satu tujuan pembelajaran ya Bu Mar. Ya. Saya ulangi ya Bu Mar. Jadi melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan aritmatika dan konteks penjualan dan pembelian dengan diskon yang digunakan dalam keseharian dengan benar. Gitu ya Bu Mar. Ya. Kemudian Bu Mar, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Mar capai? Area pengembangan yang ingin saya capai meliputi yang pertama yaitu segi penilaian, terdiri dari aspek pengetahuan. Peserta didik mengamati proses perhitungan diskon dari contoh di slide PPT, yang kemudian peserta didik mampu menghitung diskon dengan benar. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harga beli, harga jual, dan diskon, sehingga peserta didik dapat memilih toko yang digunakan untuk membeli suatu barang. Yang kedua yaitu tentang penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan roda emosi, di mana setiap siswa akan menempelkan namanya di roda emosi sesuai dengan suasana hati mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya gunakan adalah diferensiasi proses. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai ada 3 ya Bu Mar. Iya. Ada dari segi penilaian, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, penerapan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nanti Bu Mar akan menggunakan roda emosi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bu Mar akan menekankan pada diferensiasi proses, begitu ya Bu Mar. Selanjutnya Bu Mar, saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang akan Bu Mar lakukan ini apa? Misalnya strateginya, modelnya, ataupun metodenya Bu Mar. Untuk rancangan pembelajaran, untuk strateginya, seperti yang saya sampaikan di area pengembangan, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Peserta didik saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok visual, yang kedua kelompok audio, dan yang ketiga adalah kinestetik. Kemudian untuk model pembelajarannya itu berbasis masalah atau PBL. Metodenya saya menggunakan diskusi, kemudian penugasan, presentasi. Jadi strateginya sama dengan area pengembangannya tadi ya, menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional yang menggunakan roda emosi tadi Bu Maria. Kemudian pembagian kelompoknya berdasarkan kesiapan siswa dan profil siswa, yaitu dibagi 3 tadi Bu Maria. Dari kelompok audio, visual, dan juga kinestetis. Kemudian modelnya
Bumar berbasis masalah, yaitu problem based learning. Kemudian metodenya tadi ada 4 ya Bumar. Ada diskusi, presentasi, kemudian ada tanya jawab dan penugasan. Kemudian bagaimana Bumar dengan media pembelajaran yang Bumar gunakan? Media yang saya gunakan yaitu slide PPT, kemudian ada laptop, ada LKPD, dan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan diskon. Oke, berarti ada 4 Bumar ya. Contoh-contoh soal, laptop, PPT, dan juga LKPD. LKPD-nya sudah siap ya Bumar? Sudah. Alhamdulillah Bumar sudah siap. Kira-kira kapan ya Bumar akan dilaksanakan? Hari apa, tanggal berapa, di kelas yang mana, jamnya itu jam keberapa Bumar? Sesuai dengan yang dijadwal itu adalah hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 jam 1 dan jam kedua di kelas 7A. Oke, berarti nanti saya hari Selasa itu jam 1-2 di kelas 7A, saya akan dampingi, akan mengadakan supervisi dan mencatat apa saja yang terjadi ketika Bumar melaksanakan pembelajaran. Dan nanti Bumar setelah kita observasi atau supervisi ini, kita akan adakan lagi perbincangan singkat Bumar ya, yaitu perbincangan pasca observasi. Gitu Bumar ya. Di akhir percakapan kita ini, apa ya yang Bumar dapatkan? Dari percakapan pra-observasi ini saya akan berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran yang ada, baik itu tentang media, metode maupun LKPD yang ada, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Baik Bumar, berarti sekarang Bumar sudah mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi ya Bumar tentang mungkin strateginya, modelnya, ataupun metodenya gitu Bumar ya, sehingga nanti pembelajaran ini nanti berjalan dengan baik gitu ya Bumar. Jadi nanti saya doakan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bumar ya. Terima kasih ya Bumar atas perbincangan singkatnya ini. Bumar sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga percakapan kita ini bisa bermanfaat ya Bumar ya. Amin. Demikian percakapan kita bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sumartinem. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi pada proses observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih.
silakan namanya ditulis. Yang sudah menulis maju ditempelkan gantian. Budayakan antri. Ayo kasihan. Ayo lanjut. Oke, yang buahnya ini sedang apa ini? Terang lagi. Kemudian ini sedih. Waduh. Sedih. Nora muak dengan apa Nora? Saskia percaya diri ya. Kemudian di sini ada pasrah. Aduh. Ini teman akrab ini antara Rehan sama Ebi. Oh, ini yang gembira, ini yang tertarik. Ya. Karena ini yang terkejut banyak ya. Supaya kita mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Berarti kita tepuk dulu ya. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siapa yang siap belajar? Yang terkejut sekarang sudah tidak terkejut ya. Sekarang kita akan mulai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Masih kelanjutan materi yang kemarin ya, yaitu tentang aritmatika. Kemarin diajak orang tuanya belanja di mall. Gimana belanjanya? Di online, terus di pasar. Biasanya rame-rame ke aneka ya, aneka ria. Gak ada yang sampai ke kota. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep aritmatika, khususnya adalah diskon. Dari kegiatan jual beli itu kan seringkali mengalami berbagai hal. Ada yang dagangannya itu laku dengan baik, dengan lancar. Ada kalanya dagangannya itu tidak laku, sehingga pedagang itu memiliki trik sendiri ya. Di antaranya kalau di mall itu ya, kalau tidak dipasang diskon, yang beli rame atau sedikit. Biasanya diskon itu dimunculkan pada hari apa? Hari raya. Tahu? Kalau 400.000 50%-nya berapa? Persennya gimana? Ya, itu kelihatannya diskonnya 50, 30, 40 ya. Tapi yang bawah beli 2 gratis 1. Kira-kira harganya berapa rupiah ya? 2.000. Yang berikutnya semua barang setengah harga. Berarti yang E itu sama dengan berat yang mana? A. Kemudian beli 1 gratis 1. Gimana? Kalau beli 1 gratis 1. Harganya 400.000. Dia harus bayar berapa? 400.000. Tapi barangnya 2. Ya lebihnya. Nilainya mana dari tempat ini? Jadi yang itu ya perlu dicek loh ya. Ya, toko yang 30, 40 sampai
yang beli satu gratis satu. Anak sudah paham untuk mencari diskon? Jadi kalau mencari diskon itu pertanyaan disesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya berapa diskonnya, itu berarti kalau diskonnya 10% berarti 10 per 100 kali harga pokok. Kalau berapa harga yang harus dibayar, itu berarti prosentase utuh berapa? Kalau persentase utuh 100 dikurangi diskonnya. Misalnya diskonnya 10 berarti 100 dikurangi 10 berubah menjadi 90%. 100 dikalikan harga pokok. Ya, anak-anak sudah paham tentang mencari diskon. Sekarang kita akan diskusi dengan bahan LKPD-nya tidak sama. Jadi kelompok ini nanti bertanggung jawab untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jadi nanti ada kegiatan presentasi ke depan. Silakan dimulai untuk diskusinya. Ini kelompok apa ini tadi? Auditorial. Kalian boleh mencari proses di Google. Mantap. Tugasnya ini soalnya sama dalam satu kelompok. Untuk HP boleh 2 orang saja. Ada. Kasih biar Ilu 3.500 bulan. Ya, ini berapa rupiah? Terus dihitung lagi berapa dari harga kedua. Coba dulu. Lalu dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok visual akan menjelaskan tentang diskon yang lembar 1 tambah 40%. Menurut tiket, jika dia membeli jam tersebut, maka Misal tidak perlu membayar, namun menurut Jalsan Misal telah membayar. A. Diskusikan dengan kelompokmu pendapat siapakah yang benar dan berikan alasanmu. B. Berapakah Misal harus mengeluarkan uang untuk membeli jam tersebut? C.
dikali 300 sama dengan 180. Jadi 300 dikurangi 180 sama dengan 120 dan 120 dikurangi dengan 48. Hasilnya 72. Jadi menurut pendapat Jackson benar karena diskon 60% ditambah 40% mendapat 100%. Namun harga pertama didiskon 60%, kemudian harga perhitungan didiskon lagi 40% sehingga Mixel tetap harus membayar dengan seharga 72. Sekian proses Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan kali 50.625 dan hasilnya 375 dibagi 150.000 sama dengan 2,5. Nomor 3 64.000 dikali 100 sama dengan 6.400.000 dibagi 8. Ini jadi Oh iya. di kota harga kotor itu 15% dibagi 100 jadinya 85 dikali 50.000 jadi hasil harga bersihnya 42.500. Kedua 500. Dua, harga kotor diambil harga bersih. Harga kotor diambil harga bersih jadi 275. 275 diambil 150 jadi 2,5 jadi diskon hasil dari diskon tersebut 2,5%. Nomor 3 mencari harga kotor 64.000. kita mencari harga kotor, diskonnya ada 20%, harga bersihnya 64.000 dikalikan 100 sama dengan 6.400 per 80 harga awal sama dengan 80.000. Jelas dari penjelasan kelompok 3? Sekian presentasi dari kami. Bila ada ulangan kami yang kurang sopan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan singkat yang harus kalian tidak akan saya sebutkan. Silakan Sofia dengan lantang. Apakah kamu menikmati pembelajaran hari ini? Iya, saya agak menikmati pelajaran ini. Bagaimana menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Pembagian dan penjumlahan. Pada siapa yang Apakah kamu menikmati pembelajaran ini? Ya, saya menikmati pembelajaran ini. Bagaimana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Pembagian dan perkalian. Pada siapa kamu akan minta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada Bunga. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Saya akan memberikan bintang 5. secara acak hasil refleksi pembelajaran hari ini? Karena sudah berusaha dengan berbagai cara untuk bisa menyelesaikan tugas yang ada. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, konsentrasi ya. Dalam tepuk apa? Jangan salah. Tepuk sukses. Lebih semangat lagi. Ayo, berdiri. 1. Tepuk. Selamat pagi. Selamat pagi tepuknya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih, silakan duduk. Kita kasih pola pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tentang apa dan ilmu apa yang kalian dapatkan? Siapa? Kamu bisa apa? Pembelajaran kali ini saya bisa menjumlahkan tentang perdagangan. Saya bisa tahu rugi atau tidaknya penjualan dan bisa mengasih diskon yang pas agar tidak rugi. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Saya bisa menjumlahkan tentang diskon dan harga pokok. Jadi kita saat berdagang itu bisa menghasilkan untung dan tidak rugi pada perdagangan. Ya. Tujuan pembelajaran tadi apa? Untuk mengetahui diskon Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan diskon. Sehingga kalian akan bijaksana pilih toko yang mana yang paling paling murah. Sehingga tidak sekedar melihat angkanya, lihat dulu diskonnya berapa kali. Ya, ternyata kalau diskonnya berulang-ulang itu nilai yang kita bayar itu semakin kecil, sehingga keuangan kita bisa untuk membeli yang lain. Bagaimana pembelajaran hari ini? Jadi sesuatu yang sudah kalian pelajari itu akan mengingatkan kalian. Misal kalian kerja di mall nanti dipasang diskon-diskon, kalian tidak bingung untuk menghitungnya, harus bayar berapa ini konsumennya, sehingga kalian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia perdagangan. Untuk apa sih diskon itu diberikan? untuk mengurangi pembeli. Menarik pembeli. Kalau diskonnya besar, otomatis akan berbuyung-buyung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yeni Ika Witariningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 2 Ampel Gading, Kabupaten Malang. Pada perbincangan kali ini yaitu perbincangan pasca observasi, saya kembali bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sumartinem, selaku guru matematika di SMPN 2 Ampel Gading. Bu Mar, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Alhamdulillah Bu Mar ya, kabarnya baik. Jadi kali ini Bu Mar, kita akan mengadakan perbincangan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan supervisi. Jadi yang pertama-tama ingin saya tanyakan Bu Mar, nanti pada akhir perbincangan kita pasca observasi ini, kira-kira tujuan atau harapan apa ya yang ingin Bu Mar dapatkan? Yang saya harapkan dari perbincangan pasca observasi ini adalah nantinya akan ada perbaikan dan masukan serta saran dalam mempersiapkan maupun proses serta hasil dari pembelajaran secara berdiferensiasi. Dan saya mohon masukan dari Bu Yeni selaku calon guru penggerak dalam melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Ya, terima kasih Bu Mar ya. Jadi tujuan pada pasca observasi ini Bu Mar ingin mendapatkan masukan-masukan begitu ya Bu Mar, tentang pembelajaran yang Bu Mar lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Mar, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana nih perasaan Bu Mar setelah kita mengadakan supervisi kemarin Bu Mar? Perasaan saya sangat senang karena untuk pertama kalinya saya belajar menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Karena selama ini pembelajarannya adalah secara klasikal. Dan saya harus menerapkan pembelajaran sosial emosional serta menumbuhkan keterampilan berelasi dalam menyelesaikan LKPD sehingga akan menumbuhkan siswa akan aktif dan kreatif. Jadi perasaannya Bu Mar sudah senang gitu ya Bu Mar, karena bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Bu Mar juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu ya Bu Mar, yang membantu siswa untuk lebih kreatif. Pertanyaan selanjutnya Bu Mar, pada kegiatan pra-observasi kita kemarin, Bu Mar kan juga menyampaikan strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Bu Mar, mulai dari ada model pembelajarannya, metodenya, kemudian medianya. Nah, ini pada pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Mar, ini sudah tercapai apa belum? Untuk strateginya sudah saya lakukan, tetapi masih belum 100% tercapai. Karena saya masih menemui beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan di dalam lakukan operasi hitung, sehingga di saat dia diberikan permasalahan tentang perhitungan diskon, mereka masih mengalami kendala sehingga harus dipandu berulang-ulang. Jadi strategi-strateginya itu secara umum ya Bu Mar, sudah tercapai tapi belum 100% begitu ya? Karena anak-anak masih memerlukan bimbingan atau panduan dari Bu Mar untuk anak-anak tertentu ya Bu Mar? Baik Bu Mar, lalu terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu Mar, kemarin kan Bu Mar menyebutkan satu tujuan pembelajaran, ini sudah tercapai atau belum? Secara umum untuk tujuannya itu sudah tercapai. Dilihat dari kegiatan siswa melalui diskusi, tanya jawab, pemberian contoh soal, siswa itu sudah lancar untuk menghitung nilai dari suatu diskon. Jadi secara umum sudah tercapai gitu Bu Mar ya, karena anak-anak sudah bisa menghitung diskon. Sekarang Bu Mar bisa ceritakan apakah ada hal-hal baik atau praktek baik yang Bu Mar rasakan selama pembelajaran yang memang itu harus dipertahankan, dan apakah ada Bu Mar hal-hal yang harus diperbaiki? Hal-hal baik yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, berusaha untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan matang. Kemudian mengkondisikan siswa sehingga siswa akan belajar dengan nyaman. Kemudian menyelipkan ice breaking pada saat pembelajaran sehingga anak-anak
tidak mengalami kebosanan. Kemudian mempersiapkan LKPD sehingga anak-anak akan belajar untuk berpikir secara logis, secara runtut, sehingga dalam perhitungan dia dapat menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan benar. Kemudian saya akan terus belajar, terutama kepada teman-teman calon guru penggerak. Kemudian mengikuti kegiatan GMP secara rutin, belajar melalui tutorial YouTube, karena di sana akan ada banyak model-model pembelajaran berdiferensiasi yang saya dapatkan. Adakah hal-hal lain Bu Mar yang harus Bu Mar perbaiki lagi selain tadi menambahkan IT, kemudian dengan melihat channel YouTube? Akan mengarahkan kepada anak-anak untuk mencari sumber belajar dengan menggunakan YouTube, sehingga di dalam menghitung sebagai dasar pembelajaran matematika, anak-anak itu memiliki pengalaman yang banyak. Oh, jadi mengarahkan anak-anak mencari sumber belajar yang lain begitu ya Bu Mar? Ya. Dari rencana-rencana Bu Mar di atas tadi, kira-kira nih Bu Mar kapan ya akan dilaksanakan? Untuk pembelajarannya saya akan mempersiapkan 1 hari sebelum saya mengajar. Kemudian saya akan lebih banyak mengikuti kegiatan MGMP yang akan saya laksanakan tahun pelajaran 2023-2024. Jadi yang akan dilaksanakan misalnya membuat persiapan harusnya 1 hari sebelumnya seperti itu ya Bu Mar, dan mengikuti MGMP. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Bu Mar, dari semua yang sudah Bu Mar rencanakan, mulai waktunya, hal-hal yang akan dilakukan, kira-kira indikator keberhasilannya itu apa ya? Untuk indikator keberhasilan dari pembelajaran matematika itu diantaranya anak-anak merasa senang dalam belajar matematika, karena kebanyakan siswa itu kalau belajar matematika adalah pelajaran yang sangat menakutkan. Di saat anak-anak sudah menunjukkan semangat di dalam belajar, maka itu adalah salah satu indikator yang bisa nampak. Jadi indikator keberhasilannya adalah jika anak-anak itu senang dan bersemangat belajar matematika gitu Bu Mar ya. Bu Mar, daya dukung apa ya yang Bu Mar butuhkan untuk mewujudkan rencana-rencana Bu Mar tadi? Kira-kira Bu Mar ini ingin melibatkan siapa? Untuk mendukung proses pembelajaran diferensiasi ini, saya membutuhkan dukungan diantaranya dari teman sejawat, dari teman-teman calon guru penggerak, dari siswa, sehingga di saat berinteraksi dengan teman, dengan siswa, itu akan menumbuhkan motivasi untuk terus belajar, sehingga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan lebih baik lagi. Jadi orang-orang yang akan Bu Mar libatkan itu adalah rekan sejawat ya Bu Mar yang ada di sekolah, kemudian teman-teman dari CGP, juga tentunya siswa Bu Mar ya. Itu. Kemudian Bu Mar, dari percakapan kita ini apakah masih ada ya sesuatu yang Bu Mar perlu sampaikan? Untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan itu diantaranya saya masih belum banyak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya mohon masukan sehingga saya memiliki pencerahan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang benar. Iya, jadi Bu Mar, kemarin kan Bu Mar sudah melaksanakan pembelajaran dan saya juga sudah melihat, mencatat apa-apa yang terjadi dalam pembelajarannya Bu Mar. Jadi secara garis besar Bu Mar, pembelajarannya Bu Mar itu sudah cukup bagus. Bu Mar sudah bisa mengkondisikan siswa mulai awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Bu Mar sudah mulai di awal itu Bu Mar ya. Anak-anak sudah berbaris di depan sebelum masuk, kemudian juga ada salim gitu Bu Mar ya. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian membacakan teks Pancasila. Nah, itu juga salah satu contoh dari pengelolaan diri Bu Mar, yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga Bu Mar sudah menambahkan untuk anak-anak fokus, Bu Mar menambahkan
ini roda emosi untuk mengetahui perasaan anak-anak supaya anak-anak lebih fokus di pembelajaran matematika yang akan Bu Mar laksanakan. Kemarin kan sudah ditanya juga ya, kenapa anak-anak kok senang, kenapa anak-anak kok sekarang hari ini terkejut. Nah, semacam itu sudah dilaksanakan Bu Mar. Kemudian juga pembelajaran diferensiasinya Bu Mar juga sudah bagus ya. Bu Mar sudah memfokuskan kemarin ya Bu Mar pada diferensiasi proses. Kemudian untuk pembentukan kelompoknya juga Bu Mar ini kemarin juga sudah berdasarkan kesiapan belajar murid juga profil belajar siswa. Akhirnya Bu Mar kemarin membentuk kelompoknya menjadi 3 Bu Mar ya. Kelompok visual, kemudian audio dan juga kinestetis, dan juga ada keterampilan berelasi Bu Mar kemarin. Itu juga penerapan sosial emosional pada saat anak-anak berdiskusi untuk memecahkan mencari diskon ya Bu Mar kemarin. Jadi semuanya Bu Mar secara garis besar sudah cukup bagus. Nah, kedepannya ini nanti kita lebih ditambah lagi Bu Mar ya, kita belajar lagi, kita tingkatkan lagi pada strateginya, mungkin medianya ya Bu Mar, mungkin bisa menambahkan yang lebih banyak lagi ya, tidak hanya slide PPT-nya, mungkin bisa ditambahkan dengan share link YouTube ke anak. Jadi kita bisa berdiferensiasi berbasiskan konten gitu Bu Mar ya, berdasarkan gaya belajar anak-anak tadi. Juga Bu Mar kan tadi sudah merencanakan anak-anak bisa mengarahkan anak-anak mencari sumber belajar secara mandiri juga ya Bu Mar, tapi dengan arahan dari Bu Mar. Jadi semuanya cukup sudah berhasil Bu Mar. Kita sama-sama belajar di sini Bu Mar ya. Bu Mar belajar, saya juga belajar, kita saling sharing ya Bu Mar dengan komunitas yang ada di sekolah, dengan rekan-rekan sejawat kita ataupun dengan rekan-rekan CGP yang lain. Begitu Bu Mar ya. Percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tuh bermanfaat ya Bu Mar untuk proses pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih Bu Mar sudah meluangkan waktunya ini Bu Mar ya. Di sela-sela pembelajaran kita, saya ucapkan semoga nanti kita semuanya berhasil berkembang dengan baik dalam pembelajaran. Makasih Bu Mar, selamat siang. Demikian proses perbincangan pasca observasi saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sumartinem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.